Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membuat video tentang CNS dan PNS materi blok 2 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Dwi Salsabila Gyadi dengan NIM 20240340027. Halo, dengan saya Fisia Syaira Tasya dengan NIM 20240340092. Halo, aku Monika Vanetnor dengan NIM 202403400044. Halo, aku Azhara Zazkia Werdamuti dengan NIM 202403400067. Halo, aku Anissa Nafitri Hamadani dengan NIM 202403400102. Berikut untuk videonya. Pusing banget. Ini gimana sih yang masuk kota? Gimana nih? Kenapa sih kamu Nizar? Ini loh materinya seru banget, Pisti. Nah, itu tadi termasuk ke dalam CNS. Apa sih CNS itu? CNS atau sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan susun tulang belakang yang berfungsi menyalurkan informasi. Sedangkan PNS atau sistem saraf perifer yang melibatkan saraf-saraf di luar CNS termasuk saraf somatik dan otonom yang berfungsi mendeteksi perubahan lingkungan luar serta mengkomunikasikannya pada sistem saraf. Sederhananya, CNS adalah pusat pengendali tubuh, sedangkan PNS bertugas menyampaikan informasi antara tubuh dan CNS. Lalu, apa sih fungsi dan perbedaannya? Lalu kita simak di video sebelah. Apa sih Ca perbedaan sama fungsinya? Nah, untuk mengetahui perbedaan sama fungsinya, mari kita lihat penjelasan selengkapnya. CNS atau sistem saraf pusat. CNS ini mengatur fungsi vital seperti detak jantung, pernafasan, dan refleks. Adapun otak sebagai bagian dari CNS yang bertanggung jawab untuk memproses pikiran, emosi, dan memori. Unit fungsional primer dari jaringan saraf adalah saraf atau neuron yang berfungsi membentuk dan menyalurkan informasi berupa impuls listrik. PNS itu sistem saraf perifer. PNS adalah penghubung antara otak, sumsum tulang belakang, dan organ tubuh lainnya. PNS terdiri dari dua sistem utama. Yang pertama, somatik. Yang kedua, otonom. Yang pertama, somatik itu mengontrol aktivitas sadar seperti menggerakkan tangan. Setelah itu, otonom mengatur aktivitas otomatis seperti detak jantung. Setelah itu, saraf disusun, saraf perifer mengandung akson motorik dan sensorik atau reseptor terletak pada organ yang bertugas mendeteksi perubahan lingkungan luar atau dalam tubuh serta mengkomunikasikan pada sistem saraf pusat melalui saraf sensorik aferen. Nah, ketika kita menyentuh benda panas, PNS mendeteksi panas dan mengirim sinyal ke CNS yang kemudian memerintahkan tangan kita untuk menarik diri. Nah, itu tadi bedanya CNS sama PNS. Untuk gangguannya di penjelasan selanjutnya. Gangguan CNS dan PNS. Gangguan pada sistem saraf dapat dipengaruhi tubuh secara signifikan. Beberapa contohnya, yang pertama ada stroke, yaitu kerusakan pada CNS akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Kemudian ada neuropati perifer, yaitu kerusakan pada saraf perifer yang dapat menyebabkan mati rasa atau nyeri pada tangan dan kaki. Inilah pentingnya menjaga kesehatan sistem saraf dengan pola hidup sehat, seperti olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan menghindari stres berlebihan. Maksud dari video ini, otak atau Central Nervous System (CNS) berfungsi sebagai pengendali emosi. Di video ini bisa dilihat bahwa ketika seseorang tiba-tiba emosi, itu termasuk di dalam CNS dan menyalurkan perintah ke otak, yaitu fungsi dari PNS (Peripheral Nervous System). Jadi kesimpulannya, CNS dan PNS ini saling berhubungan satu sama lain. Sebagai umat Islam, memahami tubuh kita adalah bagian dari mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, dan pada dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Hadis Az-Zariyat ayat 21. Sistem saraf adalah salah satu bukti keajaiban penciptaan Allah. Tugas kita adalah menjaganya dengan baik sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikannya.